Iya, Amar mengaku diperas oknum, diminta menyediakan uang tunai 300 juta. Dengan imbalan, kasusnya tidak akan naik ke tahap selanjutnya. Yang penting lo siapkan dana 300 juta. 300 juta. Mengejutkan, pemirsa Silet. Itulah pengakuan mengejutkan Amar Zoni saat memberikan keterangannya sebagai terdakwa dalam sidang lanjutan kasus narkoba yang menjeratnya yang kembali digelar langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kamis kemarin. Iya, Amar mengaku diperas oknum, diminta menyediakan uang tunai 300 juta. Dengan imbalan, kasusnya tidak akan naik ke tahap selanjutnya. Tidak hanya itu, Amar juga diminta menanggung semua uang damai bagi semua terdakwa yang jumlahnya mencapai 10 orang termasuk Amar. Sehingga total uang damai yang diminta oknum tersebut kepada Amar sebesar 3 miliar rupiah. Lantas, apa reaksi Amar? 300 juta per kepala. Dan dia suruh saya nanggung semuanya. Ada 10 orang. 3 miliar berarti saya harus siapin dana. Saya bilang, loh, ini pemerasan namanya. Jangankan 300 juta mau saya bayar. 3 juta juga saya nggak mau bayar. Ya karena masalahnya itu dia membuat saya seolah-olah saya menjadi induknya gitu loh. Saya pribadi betul-betul berharap saya pengen bebas karena memang sudah harus bebas tahun ini. Saya berharap kita semua berupaya gitu kan bersama Om John dan Mas Wilman untuk bisa berjuang gitu ya. Terkait uang damai itu pula, Amar pun merasa jika dirinya diduga memang dijebak dalam kasus ini. Apalagi sebelum adanya penggeledahan di dalam selnya, Amar mengaku justru sudah lebih dulu ditawari untuk jadi pengawas peredaran narkoba di lapas dengan imbalan 10 juta rupiah. Namun, Amar tegas-tegas menolak tawaran itu yang akhirnya justru berujung penangkapan dirinya dengan sangkaan sebagai pengedar narkoba di dalam lapas. Ditawarkan untuk menjadi ngawasin aja, lu cukup ngeliat gua kasih 10 juta. Saya terangkan itu di dalam BAP, cuma lu ngaku aja, udah lu terima barang itu, barang yang mana, buktikan. Aku yang taunya 300 juta doang. 300 juta. 10 itu wah aku denger memang mereka itu minta pertanggungjawaban juga sama kayak ke Bang Amar gitu semuanya gitu loh. Maksudnya kayak masih ya namanya juga artis kali ya mungkin. Saya cuma pengen pulang. Saya pengen bebas. Sementara itu, di sidang sebelumnya, Amar juga bikin heboh. Secara belak-belakan mengaku ia dan terdakwa lainnya mengalami sejumlah intimidasi dan penyiksaan fisik dari oknum petugas agar mengakui semua yang mereka tuduhkan. Ya silakan dibuktikan. Memang betul saya menerima atau apapun. Kalau masalah video tadi, itu semua video dalam di bawah tekanan yang saya dipukuli dan saya disetrum. Mereka juga mengatakan bahwa ada penyiksaan. Karena penyiksaan itulah mereka mengakui semua kan gitu. Sesuaikan di persidangan pada waktu dia menanyakan ke penyidik juga kan begitu kan. Jadi katanya ada indikasi lah oknum. Tapi kan itu kan baru pengakuan sepihak. Terlepas dari belak-belakan Amar Zoni di ruang sidang, Aditya Zoni yang hadir di persidangan dengan ditemani sang adik Panji, Dr. Kamelia, dan juga ibu angkat Amar, Titi Haryanti,
sepakat dengan sang kakak jika semua harus diungkapkan secara terbuka di ruang sidang. Lantas, apakah Adit tidak khawatir karena Amar begitu vokal di ruang sidang? Pengantar sesuai dengan orang kalau basar kerjaan serta mau bayar upah saya yang belum dengan secara tahun. Nggak khawatir kan, yang disampaikan kebenaran. Yang disampaikan kebenaran. Kalau misalkan nggak benar kan silakan dipertanggungjawabkan gitu loh, simple gitu loh. Karena Bang Amar memang menceritakan sesuai apa yang terjadi dan itu iya benar. Gitu, karena aku tahu di situ dan Bang Amar juga kan ada nyebut nama saya juga kan waktu di kejaksaan ya emang adanya seperti itu. Yang tak kalah menjadi sorotan adalah ucapan Aditya Zoni soal pengakuan Amar terkait tidak adanya sambutan dari Irish Bella dan anak-anaknya saat Amar bebas dari penjara di tahun 2023 lalu. Sehingga membuatnya kembali terjerumus dengan narkoba. Benarkah bahkan barang-barang Amar dikeluarkan semua dan ditaruh di garasi oleh Ibel? Itukah yang membuat mereka akhirnya bercerai? Dan kini, bagaimana kemesraan Amar dan Dr. Camelia sang kekasih yang mereka tunjukkan selepas sidang selesai? Benarkah komunikasi semakin lancar dan kabarnya Amar juga berkomunikasi lewat handphone? Itu kan point of view dari Bang Amar. Aku pun tidak menyalahkan Kak Ibel atau gimana-gimana, enggak kok. Maksudnya kan itu cerita dari Bang Amar kan. Bang Amar pengen disampaikan di podcast. Ya sudah, akhirnya saya sampaikan. Tidak gimana-gimana, dan lagi pula sama Kak Ibel juga udah case close. Aku juga udah minta maaf kok. Jadi bukan ranah saya nggak tahu gitu. Kalaupun Bang Amar cerita, saya tidak berhak untuk menceritakan apa yang terjadi saat itu. Semua itu karena salah saya, semuanya. Saya minta maaf. Sekali lagi dan saya minta tolong doain saya, semoga saya bisa. Saya mohon juga untuk bisa dikunjungi ya sebenarnya, karena saya sampai sekarang juga belum bisa dapat dikunjungi, belum ada yang bisa mengunjungi saya. Bang, ada nggak? Keluarin ya Bang Amar. Sekarang kan udah ketemu cahayanya, dokter kan. Asik. Ya kan dikasih keleluasaan, jaksa juga kan dikasih keleluasaan juga. Alasan Bang Amar melakukan hal-hal terlarang itu karena saya terus-terus menuduh beliau masih menggunakan sehingga beliau depresi dan stres dan akhirnya menggunakan hal-hal terlarang itu sebagai bentuk pelariannya. Saya ingin menegaskan bahwa saya tidak pernah melakukan tuduhan-tuduhan tersebut. Kapasitas saya hanya mengingatkan beliau untuk terus melakukan hal-hal positif. Itu aja.